Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga Allah sembuhkan. Semoga teman-teman yang sedang mengalami musibah, semoga Allah angkat musibah tersebut, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin ya teman-teman. Oke, seperti janji saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara melepaskan gangguan jin yang sudah terlanjur mencintai kita. Tentu cara ini saya rangkum menjadi beberapa saja ya teman-teman. Cara untuk melepaskan gangguan jin itu sebenarnya banyak sekali. Sedangkan di sini saya hanya merangkum, hanya membagikan beberapa saja, yaitu yang paling utama di antara cara-cara yang lain. Mungkin jika nanti teman-teman punya cara sendiri yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan teman-teman dulu untuk subscribe dulu buat yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari saya mengenai seputar ruqyah ya teman-teman. Baik, cara yang pertama untuk melepaskan gangguan jin yang sudah terlanjur mencintai kita adalah dengan kita mengembalikan fitrah kepada semestinya ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengembalikan fitrah kita. Karena apa? Karena orang yang mengalami gangguan jin pecinta itu biasanya fitrahnya itu akan berubah. Misal laki-laki akan berubah menjadi seperti ke wanita-wanitaan, sedangkan yang wanita itu biasanya akan menjadi seperti ke laki-lakian, seperti itu. Jadi harus dikembalikan kepada fitrah yang semestinya. Laki-laki bagaimana fitrahnya ya? Yang gagah ya, seperti laki-laki yang jantan. Sedangkan wanita fitrahnya itu lembut, gemulai, lunglai, seperti itu. Tentu cara melepaskannya dengan di terapi ruqyah ataupun juga dengan secara psikologis juga, seperti itu. Cara yang kedua untuk melepaskan gangguan jin yang terlanjur mencintai kita yaitu dengan mengamalkan 5 sunnah fitrah yang harus dibuang. Yang pertama, berkhitan ya. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencukur atau mencabut bulu ketiak. Yang keempat, mencukur kumis. Dan yang kelima yaitu memotong kuku ya. Ini banyak sekali teman-teman yang suka melalaikan ini, memotong kuku, malah memanjangkan kukunya sampai panjang banget gitu. Itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena apa? Setan akan menyukai jika syariat Islam itu dilanggar. Contohnya dengan memanjangkan kuku seperti itu. Dan juga setan nanti akan tinggal di kuku tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagi laki-laki, dia harus memanjangkan jenggotnya, janggut atau jenggotnya. Karena apa? Karena ini termasuk sunnah fitrah ya teman-teman. Sunnah fitrah. Fitrahnya laki-laki itu memanjangkan jenggotnya. Sedangkan sunnah para nabi dan rasul juga mereka berjenggot, seperti itu. Kemudian cara yang selanjutnya ya teman-teman, cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga untuk melepaskan gangguan jin
yang sudah terlanjur mencintai kita adalah dengan senantiasa melakukan ruqyah mandiri ya teman-teman, ataupun mendawamkan zikir pagi dan petang seperti itu. Untuk ruqyah mandiri, Rasulullah juga selalu mengamalkan hal tersebut ya. Ketika beliau hendak tidur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini, kemudian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, kemudian meniupnya, kemudian mengusapkan ke seluruh tubuhnya, dimulai dari muka, kepala, dan semua anggota tubuh yang dijangkau. Seperti itu teman-teman, bahkan sampai maaf ke kemaluan, seperti itu ya. Kemudian beliau juga berwudu sebelum tidur ya, berarti urutannya itu berwudu sebelum tidur, terus kemudian melakukan ruqyah mandiri seperti itu. Cara yang berapa tadi ya? Yang keempat ya. Ya. Yang keempat ya. Dengan melakukan ibadah wajib. Seperti untuk laki-laki, mereka melakukan ibadah sholat wajib di masjid atau musola dengan berjamaah ya teman-teman. Sedangkan wanita lebih afdol sholat di rumah. Tapi tidak mengapa jika wanita juga ingin sholat di musola atau masjid, tidak usah dilarang, tidak mengapa. Tapi akan lebih afdol di rumah. Untuk sholat sunnah itu lebih afdol itu sholatnya di rumah ya teman-teman. Itu lebih besar pahalanya. Oke, untuk cara yang selanjutnya, cara yang keberapa ya tadi? Cara yang kelima mungkin ya teman-teman ya. Yang kelima, membiasakan untuk selalu meminum air ruqyah ataupun herbal ya. Herbal juga harus diruqyah dulu sebelum diminumnya, seperti minyak zaitun, habatus sauda, madu ya, terutama madu ini. Untuk jin-jin pecinta biasanya mereka bersarang di dalam lambung, tentu menggunakan madu ya. Untuk yang bersarang di jantung bisa menggunakan herbal seperti minyak zaitun seperti itu, dan boleh herbal-herbal yang lainnya, tentu dengan diruqyah terlebih dahulu. Selanjutnya dengan menggunakan wewangian ketika hendak tidur ataupun dimanapun ya, seperti ini contohnya minyak kasturi, ini kita bisa pakai, atau minyak gaharu maksudnya. Minyak kasturi, ada minyak kasturi putih dan minyak kasturi kijang, ini seperti ini yang kuning. Baik, untuk cara yang selanjutnya, cara untuk melepaskan gangguan jin yang sudah terlanjur mencintai kita, yaitu dengan cara membaca Al-Quran ya setiap hari. Ini tidak boleh tidak, terutama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Untuk Al-Baqarah, misalnya jika teman-teman sibuk misalnya ya, bisa membaca ayat kursi setiap malam ya, baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Boleh juga 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Akan lebih baik lagi, lebih manjur lagi jika semuanya, seluruh surat Al-Baqarah dibaca ya teman-teman, begitu. Baik, kiranya itu dulu video dari saya rangkum menjadi cara yang lebih sedikit dan ringkas, dan cara yang wajib ini tidak boleh ditinggalkan ya bagi teman-teman yang sudah terlanjur dicintai jin. Tentu banyak cara-cara yang lain, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kiranya itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya
agar bisa mendapatkan video terupdate dari saya, tentunya dengan video-video yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.